Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 38 Purworejo, Ibu yang Wani dari SPD MPD, Bapak Haji Supriyadi selaku Waka Kurikulum di SMP Negeri 38 Purworejo, serta Ibu Suratni SPD selaku pendidik pengampu mata pelajaran bahasa Jawa SMP Negeri 38 Purworejo. Perkenalkan, saya Eko Nuswantoro, mahasiswa pasca sarjana IAIN Kebumen, untuk mengajak ibu bapak semua mendialogkan hasil penelitian pada tesis kami yang berjudul Manajemen Kelas dalam Serat Wirid Hidayat Jati. Bahwa dalam Serat Wirid Hidayat Jati, saya mendapatkan beberapa data yang saya ambil dari kitab Serat Wirid Hidayat Jati halaman 9, halaman 10, halaman 18 dan 19. Yang saya simpulkan di dalamnya mengandung isyarat-isyarat prinsip-prinsip manajemen secara umum maupun manajemen kelas dan manajemen pembelajaran pada umumnya juga. Tentu saja yang namanya karya pustaka, apalagi masa lampau, ini hal-hal yang terkandung di dalamnya lebih berisi isyarat, lebih berisi interpretasi daripada makna yang secara eksplisit. Maka kita juga melihatnya mungkin bisa dari surah As-Saff. Di sana ada ayat yang berbunyi sofan ka'annahum bunyanun marsus, bahwa berbaris yang teratur, terorganisir, itu juga hanya sekedar interpretasi atau isyarat-isyarat dari Al-Quran yang di sana menguatkan adanya fungsi-fungsi manajerial, atau ayat yang menyebutkan wal tandur nafsu maqad damat rikot, dan hendaklah setiap diri itu melihat, merefleksi diri untuk merencanakan langkah yang selanjutnya. Kegiatan refleksi dan perencanaan yang ada dalam manajerial ini sesungguhnya juga secara isyarat sudah tersebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula cara kami dalam menyimpulkan teks-teks dalam Serat Wirid Hidayat Jati ini, yang nantinya kami simpulkan di sana terkandung fungsi-fungsi manajemen. Kami bacakan Kang Dingin, ini adalah halaman 4. Kang Dingin, wiwiting patrap kang dadi kewajiban iku guru karo bakal murid padha amek banyu ngulu. Artonia kang karepe mengkene nawaitu rofal kadasi suharota wa kabirota fardhon lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat ingsun amek banyu kadas angilangake kadas cilik lan gedhe perlu krana Allah. Nuli padha dandan anganggo sandangan sarwa suci, ora kena anganggo kang mawa emas, utamane menawa karsa anganggo kuluk. Banjur angliga sarira kekonyok Gondowida sarta nganggo sumping kembang pancen-pancen Surengpati ana ing kuping kiwa, karo nganggo kalung kembang pancen-pancen marga Supono. Wangun kaya oncen-oncen khusus pitik karangkep telu, utawa nganggo gombyok keris kaya pengandan anyar. Nuli ing pamejangan katata dipasangi tutuwan maju papat sarta kadokokan lampit kang resik, banjur katumpangan klosok pasir kang tigas. Ing dhuwur pisan katumpangan wari putih saules lapis pitu, apese lapis telu. Mawa kasebaran kembang campur baur. Nuli sesaosan srikawin salaka putih bobot satail, kadoko ing wadah tunggal karo lenga sundul langit, sarta menyang bobot saringgit. Kasasaban wari putih mawa panggiring sesanggan gedang agung suro ayu. Jambene panganan kasasaban wari putih dadi rong wadah, serta kembar mayang sajudu padha sumaji ana ing pamejangan. Nuli ing antarane menawa wis sirep wong utawa wayah tengah wengi padha tindak menyang nggon pamejangan kang bakal kawejang linggih marep mengulon, serta deduparatus kaasepake ing kuping kiwa banjur ing irung wekasan ing dada. Iku wit kawejang teka gurune mawa saksi papat kang wis padha tunggal ngelmu. Demikian sedikit yang bisa saya petik dari prosa Serat Wirid Hidayat Jati pada bagian berbuku. Kami mendapatkan Serat Wirid ini ada 5 terbitan, yang kelimanya memiliki sistematika yang berbeda. 2 yang kami dapatkan memiliki berbuku atau mukadimah dalam bahasa kitabnya, sedangkan yang 3 tidak dimulai dengan berbuku. Dan itu memang
sudah layak pada kitab-kitab yang turunan, bukan pada karya-karya pustaka yang asli. Biasanya memang ada perbedaan sedikit pada sistematika. Kesimpulan yang saya peroleh dari prosa yang tadi sudah saya bacakan, bahwa di dalam Bebuko Serat Wiridya Jati terdapat faktor-faktor manajemen. Yang pertama manajemen umum, yang kedua manajemen kelas. Manajemen umum yang paling lama kita kenal paling dahulu adalah fungsi PWAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling oleh J.R. Perry. Fungsi perencanaan bisa kita lihat bahwa dalam awal untuk melakukan pamejangan, sang guru memberikan sebuah persiapan yang luar biasa. Perencanaan yang luar biasa itu bukan hanya mengenai tata cara pembelajaran, tetapi bahkan penentuan letak bangunan yang digunakan untuk memejang, tempat yang untuk memejang, tempat untuk belajar sudah menempati urutan pertama. Dipilihkan tempat yang baik, tanah yang baik, atau bahkan tempat yang sebutannya baik. Jangan sampai saya tempat itu namanya jelek, misalnya si kelowok dan sebagainya, kemudian digunakan untuk belajar. Yang kedua, kemudian juga ada perencanaan dalam hal penggunaan waktu. Penetapan waktunya juga diatur sedemikian rupa, diambil pada tengah malam, mengingat konteks dari materi yang akan diajarkan, yaitu materi ma'rifat. Yang ini tentu saja tidak nyaman kalau dilaksanakan pada siang hari, karena pasti ada polusi suara, kemudian polusi energi dan sebagainya. Sehingga diberikan waktu tengah malam, itu pun juga memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat menurut Raden Ngabironggo Warsito adalah pada malam purnama yang bulan hijriahnya itu tanggal pertamanya jatuh pada hari Jumat. Dan ini dalam konteks Islam sangat erat kaitannya dengan Sayyidul Ayyam atau hari yang mulia. Kemudian pada waktu bulan purnama adalah waktu di mana energi antara makrokosmos dan mikrokosmos mencapai titik yang tertingginya, sehingga memudahkan energi-energi positif termasuk energi pembelajaran untuk didialogkan di sana. Kemudian di sana juga ada perencanaan terhadap dinamika kelas, tempat ditata sedemikian rupa, termasuk ketika menempatkan pertumbuhan yang hidup, karena hidup itu kan hayun bahasa Arabnya, sehingga diharapkan ilmu yang nanti diterima juga hayun, ilmu yang hidup bukan ilmu yang mandek. Kemudian tempatnya luas, leluasa, karena memang pembelajaran yang bagus itu pembelajaran yang tempatnya leluasa untuk gerak fisik dari peserta didik. Kemudian pengaturan tempat duduk, ini juga kadang-kala luput dalam pendidikan, bahwa tempat duduk ketika dalam konteks Serat Wiridya Jati itu dipilihkan murid itu menghadap ke barat. Ini sangat mirip dengan pengaturan pembelajaran dalam agama Islam. Dalam pondok pesantren dan sebagainya, lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional itu tempat duduk murid atau santri itu menghadap ke barat, sedangkan guru menghadap ke timur. Kemudian yang keempat terakhir dalam manajemen fisiknya ini adalah diperhatikannya di sana sanitasi udara, ventilasi dan sebagainya, dalam wujud adanya wangi-wangian degon yang menggondol-gondol itu berbau harum. Karena udara yang berbau harum itu akan menstimulus, merangsang otak untuk berpikir lebih positif, untuk belajar lebih aktif. Nah, 4 hal itu sangat nampak sebagai sebuah manajemen fisik, manajemen kelas dalam Serat Wiridya Jati. Yang kedua adalah pendekatan psikis atau psikologikal. Dalam Serat Wiridya Jati menggunakan kata-kata majasi, banyak menggunakan kata-kata majasi, karena kata-kata majasi itu lebih menguatkan makna. Yang diharapkan dengan makna yang lebih kuat, maka akan lebih mencengkeram ke dalam batinnya peserta didik, sehingga akan membuat tingkah laku siswa itu juga terpengaruh. Pendekatan sosio-emosional serta penataan fisik kelas ini yang diharapkan nantinya bisa menunjang efektivitas pembelajaran sehingga merubah tingkah laku peserta didik, sangat sesuai dengan teori conditioning kelas, pengkondisian kelas oleh Ivan Popov, yang kemudian berkembang menjadi teori psikologi belajar behaviorisme. Tempat yang tenang, nyaman, iklim sosio-emosional yang kuat akan membuat hubungan antar personal murid dengan siswa itu menjadi lebih kuat.
Dan hubungan ini yang nanti akan membuat pembelajaran guru itu menemukan truth atau kepercayaan tinggi dari muridnya. Terakhir, bahwa prosedur manajemen yang ditempuh oleh Raden Ngabdi Ronggowarsito ini lebih pada manajemen preventif daripada kuratif atau korektifnya. Sehingga di sana ada pencegahan, termasuk pencegahan malapraktik intelektual dengan adanya saksi 4 yang satu level, tunggal guru. Ini tentu saja juga sudah melampaui dari zamannya. Bahwa saat ini pun kalau kita mengenal penilaian kinerja guru atau supervisi itu pun hanya 1 orang. Tetapi menurut Raden Ngabdi Ronggowarsito 4 orang saksi yang dibutuhkan, sehingga seolah ini melebihi zamannya. Termasuk pengkondisian murid yang tadi diawali dari Amek Banyu Wudu, bahwa memulai dengan bersuci itu akan membuat pikiran lebih tenang, sosio emosional lebih tertata, sehingga lebih mudah untuk menerima nur atau cahaya ilmu pengetahuan. Demikian refleksi dari apa yang sudah saya simpulkan berdasarkan apa yang tadi sudah saya simpulkan, baik itu dari sisi manajemen umum, manajemen kelas, baik itu fisik maupun psikologikal. Saya meyakini bahwa Serat Wirid Widajati dalam prosa Bubuko ini mengandung konsep-konsep yang identik dengan manajemen kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya untuk diskusi kami aturkan sepenuhnya kepada pembahas, Ibu Kepala, Ibu Suratmi, dan Bapak Haji Supriyati. Monggo bisa menyanggah, bisa memberikan pandangan ataupun menguatkan dari yang saya sampaikan. Saya mohon izin untuk saya notulensi juga. Waktu kami silakan sepenuhnya. Monggo. Saya dulu ya. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati guru kepala sekolah seperti Guru Kabupaten Bapak Eko selaku pembuat tesis, dan Guru Bupati selaku pembahas. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan karunia sehingga pada siang hari ini kita bisa membahas tesis dari Bapak Eko Riswanto SPDI-GR untuk membuat tesis menyelesaikan tugas S2. Di sini Bapak Eko sudah membuat tesis yang demikian runtut sesuai dengan runtutan penulisan karya ilmiah, mulai dari pembukaan, kemudian isi sampai penutup, sampai kesimpulan. Menurut hemat kami dari paparan yang sudah saya baca, saya sudah pelajari, memang dari zaman Ronggowarsito sampai saat ini sebenarnya ada korelasi, ada hubungan, dimana kalau zaman dulu itu hanya samar-samar, kalau sekarang diterangkan langsung. Artinya kalau dulu orang mencari apa toh itu artinya, kalau sekarang ya. Kalau dulu kan hanya sebagai gambaran-gambaran saja yang masih bayang-bayang, sehingga orang kalau tidak pandai menerjemahkan ya sangat sulit. Sehingga untuk Serat Wirid ini ya, Hidayat Jati ini dari karya Raden Ngabdi Ronggowarsito ini bisa saja setiap orang bisa menerjemahkan masing-masing yang mungkin bisa menyesuaikan sesuai dengan zamannya. Hanya karena samar-samar itu maka asumsi, persepsinya nanti akan berbeda-beda. Dari gambaran Bapak Eko ini bahwa Serat Wirid Hidayat Jati karya Raden Ngabdi Ronggowarsito ini kalau diterapkan di sekolah dengan kurikulum yang sekarang ini, kurikulum merdeka, ini ada kesinambungan, ada kecocokan. Misalnya kalau kita di SMP 38 Purworejo sudah membiasakan dari awal, yaitu masuk kelas berdoa dulu, kemudian menata kelas mulai dari kebersihan, menata meja, kursi dan sebagainya, termasuk kebersihan secara umum di depan kelas dan sebagainya. Ini sudah dilaksanakan di SMP 38 Purworejo dan sudah diawali dengan menata awal, yaitu dengan baris berbaris dulu. Sehingga kalau dilihat dari karya ini, artinya zaman dulu orang sudah mengkondisikan bagaimana jika mengajar harus dikondisikan agar anak itu terkondisi, tertarik dan termotivasi. Nah, zaman sekarang juga perlu seperti itu, sehingga kondisi walaupun sudah lama atau itu sudah sejarah ya,
atau bahkan sebagai mitos dan sebagainya, ini masih bisa diimplementasikan untuk kurikulum yang akan datang dengan tidak mengurangi dari budaya bangsa Indonesia sendiri, terutama budaya bangsa Jawa, orang-orang Jawa. Kemudian dari hasil paparan Pak Eko ini sudah menunjukkan suatu keberhasilan dari Pak Eko untuk mengoreksi, kemudian menjelaskan, ya, kemudian menghubungkan antara zaman dulu dengan zaman sekarang, sehingga ada korelasi, ya, walaupun sudah lama tapi ada korelasi bagaimana supaya pembelajaran di kelas ini bisa terlaksanakan dengan baik, siswa bisa mood, siswa bisa menerima dengan baik dengan tidak meninggalkan budaya-budaya bangsa Indonesia. Sehingga menurut kami dari hasil Bapak Eko ini berupa tesis ini, saya sangat senang, sangat mendukung. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan secara khususnya di SMP 30 Projo dan nanti secara umum mungkin di Indonesia. Karena kalau dikaji itu dari serat-serat walaupun zaman dulu itu kalau diterjemahkan, dikorelasikan dengan zaman sekarang masih ada kesinambungan, masih ada korelasinya. Sehingga dengan adanya tesis ini mudah-mudahan nanti bisa disebarluaskan, kemudian implementasikan. Yang dulu misalnya guruannya mengajar saja, ternyata harus mendidik dari awal, ya, dari awal mendidik dulu bagaimana supaya siswa itu berubah dulu dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi baik dulu, baru nanti kita tanamkan ilmunya. Nah, seperti zaman dulu juga seperti itu. Jadi obor-abis sesuatunya dari sarana prasarana, dari tempat duduk, dari waktunya dan sebagainya. Ya, sehingga kalau di sini ada tengah wengi, istilahnya ya bulan, di pertengahan bulan dan sebagainya, ini karena untuk mengkondisikan agar para siswa atau para murid itu konsen betul untuk belajar. Nah, karena zaman modern seperti sekarang ini dengan berbagai macam perkembangan teknologi, kita harus mencari celah bagaimana supaya tetap terkondisi hal-hal yang seperti itu. Nah, sebagai guru tentunya kita sangat-sangat tertarik dengan kajian-kajian ini, mudah-mudahan bisa dikembangkan selanjutnya. Demikian menurut pandangan kami, sehingga ini karya ilmiahnya Pak Eko bisa untuk acuan buat kita, walaupun zaman dulu kemudian dikembangkan sampai sekarang ada korelasinya, sehingga mudah-mudahan siapapun yang membaca akan bisa mempelajari, mempraktekkan, mengimplementasikan kepada siswanya. Demikian yang bisa saya gambarkan. Ini sudah sangat baik, ya, saya sangat mendukung, dan mungkin hanya sebagai gambaran saja bahwa sejarah itu bisa diambil masa lalu, tidak akan kembali ke masa sekarang. Sehingga sejarah bisa diulang kembali itu tidak mungkin, namun sejarah jangan dilupakan. Sehingga ini mungkin bagian dari sejarah-sejarah, terutama dari pembelajaran-pembelajaran yang akhirnya akan ditarik benang merah dari zaman dulu sampai ke zaman yang akan datang. Jadi tidak hanya sekarang saja. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, nanti kita diskusikan kembali selanjutnya. Terima kasih Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eko selaku pengaji untuk tesis. Kemudian yang saya hormati juga Pak Priyadi selaku wakil kurikulum SMP Purworejo, dan Bu Ratni selaku pemangku guru mapel bahasa Jawa. Yang pertama, marilah kita senantiasa memberikan puji syukur dan berterima kasih yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi majelis hari ini. Salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dikenal bisa sebelum saya menyampaikan hasil kajian atau hasil saya mempelajari tesis yang disampaikan oleh Pak Eko, saya sampaikan dulu yang pertama, selamat dan sukses buat Mas Eko, semoga perjalanan ke depan lancar, tidak ada kendala dari proses untuk
Jadi saya memang sangat tertarik sekali dengan apa yang terkandung dalam serat wirid Hidayat Jati, walaupun di situ sudah zaman lama banget mungkin ya, zaman tahun berapa Pak Pri kita ini memang karya pujangga Jawa ya, asli pujangga Jawa yang luar biasa hebat. Romo Warsito ini karyanya ternyata sudah apa ya, mendunia dan bisa membaca kebutuhan jauh ke depan sampai saat ini. Apa yang beliau tuliskan itu ternyata tidak meleset jauh dari apa yang benar-benar sekarang ini kita butuhkan. Dari paparannya ternyata beliau itu sudah menuangkan bagaimana sebuah proses pembelajaran, bagaimana proses pendidikan di Indonesia itu diawali dari pembentukan karakter. Dari karakter dimulai dari berdoa, dari wudhu, kemudian karakter dari biasa disiplin dengan menata tempat, kemudian memulai pengaturan untuk belajarnya. Nah ini kalau kita pikirkan zaman dulu sekolah itu seperti apa kondisinya, tapi beliaunya itu sudah mengarah sampai ke sana, pemikirannya sudah luar biasa, sehingga setelah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata masih sangat jelas benang merahnya. Kalau kita tarik karya serat wirid Hidayat Jati ini diterapkan dengan konsep kurikulum merdeka yang sekarang ini, itu sangat cocok karena di samping pemahaman pengetahuan ilmunya juga pembentukan karakternya yang di dalam kurikulum merdeka itu jelas dikemas dalam kegiatan P5 itu ya. Jadi semuanya sebetulnya sudah ada sejak dulu. Cuman seperti tadi Pak Pri ngendiko, kalau dulu itu bahasanya kan banyak menggunakan saneto ya Pak Pri ya. Jadi kadangkala orang itu menerjemahkannya berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Kadangkala kita membaca berulang kali ini maksudnya apa gini-gini, itu kadang berbeda-beda persepsi. Nah sampai hari ini penerapan dari serat wirid Hidayat Jati itu ternyata mampu juga diimplementasikan sampai ke kurikulum merdeka ini dengan paparan yang lebih jelas, instruksinya lebih jelas, lebih transparan, dengan harapan setiap orang itu tidak salah persepsi dalam mempelajari dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari apa yang Mas Eko paparkan dalam tesisnya, harapan kami selaku Kepala SMP Negeri 38 Purworejo, karya Mas Eko ini dapat diterapkan terutama di SMP 38 dan selebihnya bisa diterapkan ke manapun kesiapan, karena ini sangat membantu kita para tenaga guru, tenaga pendidik yang tugasnya adalah mengemban amanah untuk menyiapkan generasi muda, itu butuh ilmu yang seperti ini. Harapannya nanti Mas Eko bisa menularkan kepada teman-teman, bisa menjadi satu motor penggerak untuk teman-teman di hadapan, sehingga teman-teman itu nanti bisa lebih fokus, bisa paham bahwa mengajar itu tidak hanya sekedar masuk kelas menyampaikan materi, tidak seperti itu, tapi diawali dari psikologisnya dulu, kemudian dari karakternya, baru transfer ilmunya, kemudian ke penerapannya. Nah ini harapan kami seperti itu, dan menurut saya hasil kajian Mas Eko ini di basis ini sudah luar biasa dalam memaparkan dari awal serat wirid Hidayat Jatinya. Mas Eko sampai ke kurikulum merdeka ini benang merahnya sudah tampak bagus banget, sehingga saya ucapkan selamat kepada Mas Eko, semoga perjalanan selanjutnya lancar dan sukses. Harapan kami seperti itu sehingga bisa membawa nama untuk SMP 38. Demikian dari kami, dan kekurangannya kami mohon maaf. Saya berharap banyak Mas Eko nanti bisa menjadi tokoh penggerak di sekolah kami di SMP 38 Purworejo untuk mengajak teman-teman untuk bisa berbenah pada saat menyampaikan materi di kelas. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi yang lain-lainnya juga satu paket lah istilahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Prof atas panggilannya. Nantinya Bu Surat nomor Terima kasih Pak Ibu.
yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Dandangan Hindari, Pak Eko Nuswanto SPDI yang terpilih sebagai pengaji tesis, dan Pak Sugiyadi sebagai pengajar. Terima kasih. Saya di sini mengulas yang ketiga, ulasan yang ketiga. Sebenarnya kami sama, bagus Pak. Saya menyimpulkan bagus. Panjenengan sudah menjualkan yang selama ini saya belum pernah lihat. Di jurnal-jurnal yang ada, pembahasannya hanya sekitar. Saya mengatakan agak hanya data. Contoh, ini sudah masuk ke dalamnya. Ini baru pembukaan dan penutup yang panjenengan sampaikan. Saya belum lihat di dalamnya. Saya yakin lebih dalam lagi Pak. Sampai mungkin pada proses pendidikannya ya Pak. Ini baru penataan kelasnya, settingan kelasnya hingga sampai penataan murid-muridnya. Ini luar biasa. Sebelum saya sampai membahas ke sana, saya mengucapkan semoga saja, ya semoga saja tesis panjenengan itu mencapai yang paling bagus dan bisa dipakai sebagai fondasi mungkin dari pembuat tesis yang setelah panjenengan untuk menggali lebih dalam lagi ya manajemen kelas yang ada pada serat rombongan itu, karena secara tidak langsung sebetulnya kita yang ada di sekarang ini, notabene yang ada di era modern luar biasa dengan fasilitas yang luar biasa ya, bisa mencapai dunia hanya dengan duduk. Tidak seperti dulu pada saat Romo Warsito ada. Beliau itu sudah bisa melanglang buana, sudah bisa tahu dalamnya dalam hati seseorang, karakter seseorang yang ada di dalamnya, sehingga beliau bisa merangkum bagaimana caranya orang bisa mendidik. Mungkin hanya sekelumit kalimat yang disampaikan, tapi efek kepada murid itu luar biasa. Ini sudah disampaikan tadi paparan panjenengan dari setting tempat, persiapan murid yang harus suci, tempat duduknya yang harus disetting seperti apa, bahkan aura di dalam ruangan saja harus sudah disetting dengan pewangian yang luar biasa. Waktu, mencari waktu yang betul-betul orang bisa konsentrasi, bisa dikatakan 100%. Sementara kita yang ada di era saat ini, kita belum sampai ke sana. Mungkin ya karena globalnya mendunia sehingga kita tidak bisa mampu untuk sampai ke waktu yang betul-betul seperti rombongan itu. Tapi paling tidak sudah ada benang merah Pak Eko dari rombongan Warsito sampai ke sini, sedikit demi sedikit menuju ke sana. Ya. Ini saya sampaikan kepada panjenengan, saya setuju sekali bahwa manajemen kelas dengan kondisi yang seperti ini sangat menentukan keberhasilan kita. Nanti ada beberapa pertanyaan Pak Eko pada saat kita berdiskusi untuk hal yang panjenengan paparkan, ya nanti ada beberapa yang akan sampaikan. Itu saja ulasan saya. Untuk yang lain kesimpulan dan sebagainya sama, ulasan yang lain sudah dipaparkan Pak Haji yang terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih Ibu sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu yang saya tandaskan dulu, berarti kesimpulan pertama bahwa apa yang sudah saya simpulkan dari data yang saya kumpulkan, bahwa di dalam Serat Tulis Widajati, khususnya dalam prosa buku ini, mengandung prinsip-prinsip dari manajemen secara umum maupun manajemen kelas, tidak ada sanggahan, bisa diterima gitu. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian termin yang kedua, monggo kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan, didiskusikan terhadap materi-materi yang sekiranya mungkin ada kegamangan atau keraguan terhadap tulisan saya, monggo Pak Gus sepenuhnya saya persilakan. Saya dulu. Monggo. Tadi sudah sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf nanti kalau mungkin kurang Pak saya dalamnya. Mestinya Pak Eko selaku penulis tesis itu akan mengambil naskah kuno ini sebagai landasan untuk kajian
kajian teks. Saya sudah melalui beberapa pertimbangan. Saya tanya, alasan apa yang panjenengan urut sehingga panjenengan mengambil serat rombongan Sito sebagai topik untuk pembahasan di tesis panjenengan? Itu yang kedua. Lalu karena ini yang diulas adalah teks rombongan Sito yang di dalamnya itu dengan memaparkan pangbuka dan pangbuka, saya belum lihat secara langsung di dalamnya isinya seperti apa. Saya hanya tanya saja, tidak ada hubungannya dengan yang tesis ini tadi, tapi mungkin ada kaitannya sedikit saja. Adakah dari pemikiran secara pribadi Pak Eko mengambil ini dari rombongan Sito ini, ya, muncul luar biasa dari paparan rombongan Sito tentang manajemen kelas yang sebagai, saya mengatakan itu penentu keberhasilan rangkaian pendidikan, penentu keberhasilan, betul-betul luar biasa di sana disampaikan. Adakah dari Pak Eko, dari sudut pandang Pak Eko sendiri, penentu ini sangat ditentukan oleh kemampuan seorang manajer untuk mencapai seperti yang disampaikan oleh Sekjen. Lalu apa gambaran Pak Eko tentang kondisi saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suratni. Menarik sekali diskusinya, menjadi menarik. Yang pertama bahwa mestinya memang ada pertimbangan ini kalau dalam sistematika penyusunan proposal tesis disebut sebagai masalah penelitian, dan ini memang muncul paling awal. Jadi ketika masalah itu tidak ditemukan maka penelitian itu tidak sah secara hukum. Di masalah penelitiannya sederhana, saya belum sampai dengan ketika proposal ini dulu saya ajukan, saya belum menemukan bahasan serupa manajemen kelas dalam surat penelitian. Jadi baik itu dalam jurnal, tesis maupun skripsi yang saya cek dari Scopus, kemudian Google Scholar dan sebagainya, saya belum menemukan tema ini. Maka kemudian saya tertarik, karena tertariknya justru kan belum ada yang membahas. Ya. Kemudian saya yang kedua yang sering dibahas adalah dari sisi pendidiknya. Kalau dari sisi pendidik saya bisa mendapatkan hampir 1000 tulisan, dan itu yang seperti Bu Suratni katakan tadi relatif ya, datar-datar saja, tidak mendalam. Kemudian memang saya mendapat tantangan ini dari dosen Jaksel Tulisan, maka kemudian saya berusaha mencari tema ini, dan saya kebetulan punya buku babonnya. Saya punya buku babonnya, saya punya 2. Kemudian saya minta panjenengan dapat 1, dan kemudian saya dapat yang lain lagi. Saya semakin menambah tekad saya untuk bisa melanjutkan penelitian ini. Juga kebetulan rektor kami dulu Pak Simo, Profesor Simo itu dulu mengambil namanya disertasinya juga tentang tulisan ini, walaupun dari sisi yang berbeda, dari sisi bisnisnya. Kemudian yang kedua, apakah penentu dari kesuksesan keberhasilan pendidikan ini dalam era rombongan sistem itu pada seorang manajer? Betul. Maka di sini guru memang dituntut sebagai manajer kelas dalam hal ini. Nah, ini kadang-kala kita tidak menggunakan kewenangan ini, bahwa dalam Merdeka Belajar itu guru diberikan kewenangan sebagai manajer, yaitu Merdeka Mengajar. Kalau guru ada kewenangan untuk menata kelas. Nah, ini sesungguhnya kalau dalam tesis saya yang lebih luas, karena yang ini yang saya paparkan hanya bagian yang ada kaitannya dengan manajemen, tapi yang relevansinya dengan kurikulum Merdeka itu ada di bab 4, tidak saya tampilkan karena memang tidak di luar dari FGD ini. Jadi ketika guru arahnya nanti menjadi moving class. Jadi ketika kelas itu disetting seperti rombongan Sito, misalnya saya misalnya guru IPA, yang sering dikenal adalah lab IPA, tetapi lab bahasa Jawa, lab bahasa Indonesia, lab IPS, lab agama dan sebagainya belum banyak dikenal. Nah, ini andai nanti setiap kelas itu dibuat lab, maka guru akan punya kewenangan lebih dalam menata kelasnya. Apakah ini akan gagal? Apakah ini sulit? Tidak, karena dalam dunia universitas yang terjadi adalah moving class. Pendidikan tinggi itu mahasiswa mencari kelas. Kalau kita kan kelas mencari siswa, istilahnya seperti itu. Jadi demikian. Apa pada saat ini bisa ketika guru itu sebagai manajer? Makanya ini sedang virus ini saya tularkan ketika nanti ini bisa diterima, bisa saya pertahankan
Pak Haji, Bu Ratmi, dan Bu Kepala Sekolah, saya bermimpi bahwa nanti kan lebih banyak sekolah lagi, walaupun mungkin sekarang sudah ada ya, tapi Ya. menjadi lebih banyak lagi yang menerapkan moving class. Walaupun nanti pasti ada penambahan sarpras, berarti ada penganggaran baru dan sebagainya, tapi ketika niatan itu ada, kebijakan itu ada, entah tercapai kapan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Demikian Bu Ratmi. Terima Ya, kasih, iya. Oke. Monggo, yang lain, Bu Kepala. Dari saya Mas Eko, Iya. ini Mas Eko kan membahas serat wirid budaya Jati ya. Iya. Ini sumber bukunya ini Mas Eko ke perpus dapat buku asli atau hanya dari Google? Lihat buku aslinya gitu. Ya, saya Langsung punya bagus. buku aslinya karena saya Ya. punya kenalan dari Surabaya, Dari perpus mana? enggak, Oh, enggak. langsung dari penerbitan WEJ itu ya kan ya, yang 1954 dan 1947 itu kebetulan di repro. Maka ketika kemudian repro itu tidak begitu jelas ya, itu kan maka butuh oleh pembacanya, jadi tulisannya menjadi sudah agak cacat gitu. Sama ya. Sama. Saya memang Kita harus belum pernah tahu karyanya ini dari Romo Warsito, walaupun dulu saya pernah diajak ke makamnya Romo Warsito berani sama singgah saya. Di sana luar biasa. Pengunjungnya itu banyak banget Pak Pri. Kuburan itu mewah, besar, pesik, terang. Pengunjungnya itu selalu ada. Saya pas waktu itu ke sana, itu dari mana-mana banyak banget. Padahal itu di desa itu di Palar di Tiljuk itu ya. Tapi memang waktu itu saya nggak maksud kalau dia ternyata Kejadian biasa. hebat seperti itu. Saya hanya diajak ziarah ke sana di sini ya kita ikuti, pokoknya mendoakan kayak gitu aja. Dan ternyata dia mempunyai karya yang luar biasa itu baru kemarin saya tahu dari Mas. Dia juga punya latar belakang kiai. Karena beliau dulu kan mondoknya di Mbak Kiai Hasan Besari. Hasan Besari di Gebang Tinatar Bintan. Itu beliau memang dia zaman tahun 1700 sekian. Pak Haji, cukup. Ya. Terima kasih Pak Haji, Bu Suratmi, Bu Kepala Sekolah yang sudah memberikan tambahan pandangan penguatan terhadap karya saya. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan berikan menjadi jariah intelektual jasa penguasa jasa. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.